Kamu Bahadur! Tidak akan membiarkan kamu hidup, Bahadur! Kanda, buka pintunya, Kanda! Kanda, buka pintunya! Kanda! Kanda! Ada apa, Dinda? Siluman-siluman itu mengganggu lagi. Saya bisa mati takutan kalau tiap hari ganggu begini, Kanda. Mengajar. Malah sudah berjanji akan hukum anak buahnya yang kurang kepada kita. Apa yang mereka lakukan? Mereka... Bawa apa itu, Dayang? Pesanan Gusti Permasyuri. Aku tidak pesan apapun. Silakan Gusti Permasyuri lihat. Kalian mempermainkan aku ya? Saya benar-benar sudah tidak tahan, Kanda Prabu. Tenang, Dinda. Saya akan tegur mereka nanti. Kalau siluman-siluman itu masih tetap mengganggu, terpaksa saya akan usir mereka semua. Mereka sangat kuat, Kanda Prabu. Kanda punya kekuatan untuk mengusir mereka. Kanda Prabu. Kanda Prabu Esa Tunggal sudah dikuasai tukang sihir. Saya tidak tahu mana negeri ini kayu. Suasana jadi saking keruh. Gusti, yang saya cemaskan, kalau secara tiba-tiba pasukan Jayadipa merebut kemari, kita sama sekali tidak siap sejak kematian Senopati Diwangkara. Kedaton sudah seperti Sarangkun. Bukan tidak mungkin. Seluruh prajurit akan dipecat. Digantikan oleh para demit dan siluman. Ampun, Gusti Pat. Apa mungkin Gusti Prabu sudah selemah itu, Gusti? Sejak peristiwa mengerikan yang menimpa Senopati Diwangkara, Kanda Prabu jadi sangat lemah dan sangat menurut kepada Bahadur dan Kasmala. Kalau niatmu untuk jadi orang baik itu sudah kuat, ya tidak perlu takut. Lagi pula, kesaktian bukan luar biasa. Yang saya takutkan, lu sampai saya gelap mata, Uyut. Mata? Iya. Lalu kembali saya menggunakan ajian Renggagun. Akibat pasti lebih parah, Uyut. Dan mereka akan membenci saya habis-habisan. Kamu tidak usah mencari gara-gara. Kalau bisa, malah tak ampun. Masalahnya ada dosa yang mungkin akan sulit dimaafkan orang Mahapati, Uyut. Tentang peracunan sumur. Banyak sekali kejahatan yang telah saya lakukan di sana, Uyut. Ya.
Apa perlu Uyut mengantarkan dan menyampaikan kepada Raja Malwapati itu bahwa Jawirat sudah bertobat dan ingin menjadi manusia baik-baik? Prabu Jayadi benar-benar memerlukan Tuan Malwapati. Saya tidak mau kalau hanya gara-gara saya Prabu Anglingdama tidak mengizinkan mereka tinggal dan mengusir mereka dari Malwapati. Kasihan mereka, Uyut. Kasihan. Wira, kamu yakin kalau kamu tidak bersama Raja Pelayan itu, maka Prabu Malwati itu pasti akan mendukungnya, hah? Wana, Bopo, suruh siapa kamu kemari? Hah? Naik apa? Wanari, Bopo. Jauh sekali, Wah. Lihat, kuda Bopo saja kelihatan. Wana bisa melintas hutan dengan cepat, hanya melihat ciri-ciri pepohonan, Bopo. Tapi kamu tahu dari mana kalau Bopo lewat jalan ini, Wana? Wana naik pohon tinggi. Wana bisa lihat jalan mana akan dilewati Bopo. Lalu Wana cegat. Siapa yang mengajari kamu, Wana? Dari kakek sudah meni, Bopo. Dia lagi. Bopo, sekali-sekali kalau Bopo pergi, Wana diajak. Waktu dulu Wana masih sama kakek Sumani, Wana selalu diajak kemana-mana. Wana, Sudomani itu pendekar kabur kanginan. Tidak punya rumah, tidak punya kerjaan. Selalu lalang buana. Kalau Bopo kan jelas, punya tempat tinggal. Maka tidak ada alasan untuk mengajak Wana pergi kemana-mana. Katanya seorang pendekar harus memiliki pengalaman yang luas. Supaya tidak seperti katak di bawah tempurung. Memang begitu, Wana. Tapi kamu kan masih kecil. Itu kenapa Bopo tidak mengajak kamu kemana-mana. Tapi kan Bopo, waktu Wana masih tinggal sama kakek sebelah mani, Wana lebih kecil daripada sekarang, Bopo. Dia lagi. Wana, bagaimana kalau kamu tidak lagi menyebut nama pendekar jati itu? Ya? Sebenarnya apa yang terjadi di Sawap itu adalah urusan negeri mereka sendiri yang sebaiknya tidak kita campuri. Kita tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi karena Raja Maya Tunggal bekerja sama dengan kedua tukang sihir itu, maka kita tidak bisa diam saja. Iya. Bagaimana kalau Prabu Jadi dan Parganya kita undang menjadi tamu kita, ya Prabu? Mereka itu pantas mendapat hormatan sebagai raja, meskipun mereka tersingkir. Ya, undang saja mereka. Dan begitu kita bisa mendengar alasan dari pihak mereka. Maaf, Gusti Prabu. Sebenarnya yang menjadi persoalan kita adalah munculnya Jawirat di sana. Bagaimanapun juga, ini masih menjadi ganjaran, Gusti Prabu.
Meskipun putra Prabu Jayadipa telah menceritakan bahwa perilaku Sudawirat sangat berbeda dengan yang kita kenal. Tidak apa-apa, Liwa. Saya yakin, Sudawirat pasti tidak akan berani datang lagi ke Malwapati. Kalau dia datang dan membuat keonaran di sini, saya bersumpah tidak akan membiarkan dia lolos. Pendekar pedang kembar. Mereka mengenal pedang baruku. Pendekar cantik Kalyana Tantri. Mohon maaf kehadiran kami mengganggu perjalanan Nini. Siapa kalian? Apakah nama-nama tidak dikenal ini perlu pendekar ketahui? Kalian telah mengetahui namaku. Apa salahnya kalau aku juga mengetahui nama kalian? Saya yang tertua. Atau dituakan oleh mereka. Nama saya Senggot. Ini Wilangan. Wilangan. Lalu itu Gelagah dan Glugu. Lalu, kenapa kalian mencegat saya? Kami semua bersenjata kembar. Jadi, tidak ada yang boleh menyaingi kami. Wilangan, tunjukkan. Wirangan, Trisula kembar. Gelagah, dua golok kembar. Glugu, dua kapak kembar. Cukup. Untuk senjata-senjata itu kalian pamerkan. Guru kami Kibar Jaga merintahkan kami untuk menguji ketangkasan dengan kembar pendekar. Jadi jangan tolak permohonan kami. Apa guru kalian juga memerintahkan pengeroyokan? Kalau kalian pendekar, lawan aku satu persatu. Ampun kami. Kabur! Maaf kalau saya tak ikut campur. Nini kenal mereka. Tidak. Kisana kenal. Tidak, yang jelas mereka adalah penganut aliran hitam. Ternyata belum ada apa-apanya. Mereka cuma coba. Oh ya, Kisanak ini siapa? Dan kenapa tiba-tiba di sini? Kebetulan, nama saya Panduseta. Nama yang bagus untuk pemuda yang menarik. Nama Nini siapa? Nama saya Kalyana Tantri. Panggil saja Tantri. Nama yang cantik. Terima kasih. Kembali. Selamat datang di Malwapati, Prabu Jayadipa. Terima kasih Tuan Prabu. Silakan. Mari. Wah, megah sekali. Kemegahan sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Silakan duduk.
Saya merasa terharu sekali. Raja Agung Prabu Angling Dharma sudi menerima kami sebagai tamu Malwapati. Kita ini tetangga dekat, tapi tidak pernah saling kunjung. Maafkan saya, Raya Prabu. Saya adalah raja kecil yang tidak tahu diri. Bagi saya tetangga dekat, apalagi terdekat, ada segalanya. Ketika waktu itu, tata tentrem Kertaraharja, bagaimanapun Malwapati merasakannya. Tapi ketika waktu itu mengalami guncangan, saya kira Malwapati ikut merasakan dampaknya. Apalagi Bahadur dan Ki Kesmala ikut terlibat dalam pendudukan ini. Itu sebabnya, Raya Prabu. Raja kecil yang tidak tahu diri ini memohon bantuan pada Raya Prabu agar bisa lepas dari cengkraman Prabu Mahesa Tunggal. Tugas saya memang memerangi angkara murka. Siapapun dia, bagaimanapun bentuknya. Untuk itu izinkan saya membantu. Akan saya serahkan semua sisa pasukan saya pada Raya Prabu. Para pangeran akan saya haruskan untuk bertempur bersama saya. Jangan khawatir, Romo. Saya akan berada paling depan bersama barisan Saupitu. Maaf, Gusti. Saya juga akan dampingi Pangeran Indrabrata. Saya juga. Terima kasih. Kesanggupan Raka Prabu dan para pangeran membuat Bombong menjadikan besarnya hati saya. Tetapi perlu diketahui, perang yang akan saya lakukan adalah akan memerangi sumbernya langsung. Maksud Raya Prabu? Saya tidak ingin perang ini menjadi perang besar-besaran antara Malwapati dengan Prabu Mahesa Tunggal dan bala tentaranya. Rakyat akan menjadi korban kalau perang ini menjadi perang terbuka dan mengerahkan para prajurit. Jadi, siapa yang akan berperang, Raya Prabu? Saya pribadi, Kakang Batik Madrim, dan Sulima. Sumber malapetaka yang akan kami perangi adalah Bahadur dan Ki Kesmala. Baru sesudah itu Prabu Mahesa Tunggal. Terima kasih, Gusti. Terima kasih. Sudah, jangan dipijit, jangan dekatkan. Tinggalkan saja aku. Ayo pergi, tinggalkan aku. Tunggu apa lagi? Ayo, ayo pergi. Ampun, Gusti. Gusti Prabu tidak mengizinkan kami keluar dari kamar ini, Gusti Ayu. Kami harus... Siapa ya? Biarkan, saya yang pintu. Kamu ini orang atau apa, Tom? Mengganggu sekali. Apa itu? Makhluk ini, Kanda. Tolong, Kanda. Bahadur! Kenapa begini? Lepaskan istriku dari tinggi itu, Bahadur! Lepaskan! Siapa melakukan caci? Prabu tidak melihat kalau itu guling. Guling. Dinda, sadarlah Dinda. Dinda, lihatlah ini. Yang Dinda peluk itu guling, Dinda. Guling. Kanda Prabu, saya benar-benar tidak tahan, Kanda. Saya tidak tahan. Tenang, Dinda. Yang Widi, berilah hamba petunjuk. Berilah hamba kekuatan, agar hamba bisa menjalankan tugas hamba untuk membasmi kebatilan. Berilah hamba kekuatan, agar hamba bisa menjalankan tugas hamba.
kasih Dewata. Hamba akan katakan. Gusti Prabu pasti marah karena kita kumpul di sini. Jangan sampai... Apa ini? Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian tidak datang menghadap kepadaku? Gananda, ada apa ini? Hah? Maaf Gusti Prabu, kami tidak berani sowan sikap Bahadur dan Semala yang tidak bersahabat. Ampun Gusti. Apa? Kami selalu was-was Gusti. Kami tidak ingin menghadapi nasib buruk seperti Senopati Diwangara. Aku sangsi. Apa kalian sebenarnya punya ilmu? Kecuali main sihir dan minta bantuan kaum dedemit. Hei, kalian mau seperti itu, ha? Tidak. Hentikan, Bahadur! Hentikan! Dia sudah menghina saya. Dan saya tidak akan membiarkan orang yang menghina saya selamat. Ya, kalian benar. Aku bisa merasakan itu. Bahkan sekarang ini, aku sendiri makin merasa tertekan oleh ulah mereka. Itulah sebabnya aku datang kemari. Ku ingin mendapat saran kalian. Maaf Gusti Prabu, kalau kami harus menyatakan keprihatinan kami, kita bisa saja mengusir Prabu Jayadipa dan menduduki Saw itu. Tapi apa arti semua itu kalau akhirnya kita dijajah oleh Pihir Bahadur dan Kasmala? Iya, itu namanya salah memilih sekutu. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini kalau semuanya sudah terkendali? Gusti, kita pilih kembali pendekar Priamitra dan mengakhiri kerjasama dengan Bahadur dan Kasmala. Izinkan saya kembali jemput Priamitra, Gusti. Dalam 2-3 hari ini, Saw itu akan diguncang oleh keributan antara Bahadur dan Prabu Mahesa Tunggal. Pada saat itu, barulah kita masuk. Berarti, kita memancing di air yang keruh. Untuk kali ini tidak apa. Sebab Bahadur dan Ki Kasmala selalu berada di air yang keruh. Mereka tidak pernah berada di air yang jernih. Iya, Dinda Prabu. Itu benar. Tapi, apa yang harus kita lakukan dengan 2 orang penyihir itu? Tarik keluar kedua penyihir itu dari kopi itu. Buang mereka keluar jagat. Aku sudah memilih penjara langit yang aku terima dari tangan dewa. Kalian masih ragu dengan kurung berpijar zaman dewa? Apa ini bukan keinginan buat saya? Dibutuhkan, saya dipanggil. Tidak kepakai, langsung dibuang. Tenang dulu, pendekar. Begini. Tidak. Saya tidak mau dianggap enteng. Tidak ada maksud kami untuk mengecilkan atau menganggap enteng Tuan Pendekar. Kalau itu yang terjadi, buat apa saya kemari? Itu... Maaf, saya menengahi. Apa tidak pendekar lain, Gusti Pati? Hanya Jian Rawa Rontek yang mampu mengusir Badur. Kami yakin itu. Kakang, suka atau tidak suka, Kakang harus membuktikan kekuatan ajian Rawa Rontek. Bahadur.
Apa Kasmala? Guru, ada yang tidak beres, Guru. Apa? Ya Mitra kembali lagi, Guru. Hah? Pria Mitra kembali lagi? Iya, Guru. Di mana? Mari. Mari, Guru. Hei, kalian ikut aku. Baik, Guru. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Langsung menyerang? Jangan. Aku harus tahu dulu. Apa sebabnya pria Mitra kembali kemari? Kalian menyusup masuk. Dengar pembicaraan mereka. Kalau ada yang menyinggung harga diri majikan kalian, bawa dia kemari. Baik, Guru. Selamat datang pria Mitra. Gusti Prabu, saya datang bersama Nyai Masari, istri dari Tuan Pria Mitra. Berarti ada dua pendar tangguh yang akan melindungi Saupitu. Mohon maaf Sang Prabu. Saya datang ke sini terutama untuk melanjutkan pertarungan saya yang belum selesai dengan Bahadur dan Kasmala. Istri saya akan menjadi penonton. Jadi untuk hal-hal lain, mohon dia dibicarakan dulu. Pria Mitra, saya mengerti. Saya cukup mengerti. Si Prabu. Sekarang di Kasmala dan Bahadur. Saya sudah ingin sekali bertarung dengan mereka. Kandapati, Ya, lihat. Kelihatan mereka sudah mau mulai. bagaimana kalau kita berhenti sekarang? Tenang dulu. Kita lihat dulu perkembangan apa yang terjadi. Pada saat yang tepat, baru kita bertindak. Ya. Kamu mencari aku, pria Mitra? Hah? Apa kamu masih belum puas? Ya, aku mencari kalian. Dan aku akan mengakhiri semua pertalangan yang tidak punya peri kemanusiaan. Ikat dia dengan jerat. Ya. Mata Bahadur ada di sekeliling kita. Gusti Prabu, jangan cemas. Yang penting Bahadur dan Kasmala sudah berhadapan langsung dengan Pria Mitra. Kalau begitu, ayo kita lihat. Jangan, Gusti, jangan. Ada apa? Saya khawatir peristiwa Senopati Diwara kembali terulang. Kedua tukang sihir itu, kalau sudah kepepet, orang lainnya akan jadi sasaran. Jadi? Sebaiknya Gusti sembunyi saja. Silakan, Gusti. Kalian semua selamatkan diri masing-masing. Mengerti? Baik. Dia yang membantunya, Kasma. Iya, Guru. Iya.
jangan berbuat curang. Hei, halo. Nah, ini kesempatan yang kita tunggu. Ya, Mereka lari ke Daton. Sullivan, tunggu di sini. Iya, Gusti. Lihat akhir dari perkelahian mereka. Baik, Gusti. Kenapa tidak? Mari ikut saya. baik. Ayo langsung saja kita masuk ke Kedaton, Guru. Jangan. Kelihatannya Prabu Mahesa Tunggal dan Tibeganana tidak ada dalam Kedaton. Mereka bersembunyi dan mengadu doa kita dengan pria mitra. Kita bakar saja, Guru. Bakar! Ya. Aling Dharma. Bahadur, akhiri kejahatanmu. Sadarlah, umur masih ada batasnya. Kapan kamu taubat? Kalau tiap hari kamu berdosa. Banyak mulut kamu, Angling Dharma. Sawup itu bukan wilayahmu. Kamu tidak punya hak sedikit pun di negeri ini. Apalagi kamu, Bahadur. Menginjak bumi ini pun, kamu tidak berhak. Nyahkap, atau kuhantar kamu ke penjara langit. Oh? Hanya dewa yang mempunyai penjara langit. Hah? Dengan sihirku, aku mampu menciptakan sapu halilintar yang dapat mengantar keluar angkasa. Ah! Penjara langit. Awas kau, Angling Dharma! Tunggu pembalasanku! Awas kau, Angling Dharma! Kami akan kembali lagi untuk menghancurkan negeri! Awas kau! Luar biasa. Tidak sangka pria mitra dan para saling melakukan ini. Kemanakah Semar dan Bahadur yang asli? Angkat mereka menjadi senopati sebagai hadiah dariku. Baik, Gusti. Sini. Terima kasih, Dewa. Semoga mereka menyadari dosa tanya, mau merenung kesalahan-kesalahan mereka. Kamu boleh berharap, Sang Prabu. Tetapi di langit yang hitam akan tetap hitam. Dan yang hitam akan hitamkan yang hitam. Tunggu saja. Pada saatnya nanti aku dobrak penjara langit itu. Aku sisa-sisa gelem jahat. Tahwana, Maharaja. Tapi sepi. Kemana Sang Prabu? Kita bertanya saja pada penjaga itu, Kakak.
Kemana Sang Prabu? Saya tidak tahu pasti, tetapi tadi pagi pergi dengan Gusti Patih Ananda dan beberapa pejabat ke Daton. Kasmala dan Badur juga tidak ada? Tidak, nanti dulu. Bukankah tadi... Ya sudah. Rupanya mereka sengaja meninggalkan kita dan menjebak kita untuk berhadapan dengan Kasmala dan Badur. Licik. Kalau kita kalah, mereka tidak akan bertanggung jawab. Tapi kalau melihat kita menang, mereka akan bertepuk tangan. Ayo, kita cari. Jangan, pendekar. Biar saya yang melapor ke Pangeran. Silakan, Bu. Tadi kita disambut-sambut. Tapi sekarang... Pria Mitra. Gusti Prabu, lebih baik kamu tinggal di tempat ini. Dan jangan ikut campur urusan orang lain. dan Sang Prabu sendiri? Apa berarti Sang Prabu tidak memasuki wilayah orang lain? Itu karena Prabu Jedipa sekarang ini ada di Keraton Malwapati. Dan dinyerahkan kemelut ini kepada saya. Prajurit ini mengepung siapa? Prajurit itu telah mengepung Prabu Andarma yang telah berani masuk negeri Saupitu tanpa kulon nuwun. Kepada siapa saya kulon nuwun? Kalau pemilik resminya Prabu Jedipa telah mengizinkan saya masuk dalam kedatonnya. Oh, jadi Prabu Jedipa ada di Malwapati. Tolong temukan saya dengan Prabu Mahesa Tunggal. Saya ingin bicara baik-baik untuk wakili Prabu Jedipa. Gusti Prabu Angling Dharma. Gusti Prabu seorang Raja Agung Binetor, kekasih Padewa. Kenapa? Mau jadi utusan Raja Kecil Jedipa? Apa ini tidak merendahkan derajat dan kewibawaan Gusti Prabu? Mungkin benar Saupitu kerajaan kecil. Tetapi harus diingat, Saupitu tetangga terdekat Malwapati. Apapun terjadi di Saupitu akan terasa dampaknya pada Malwapati. Tolong sekali lagi, temukan saya dengan Prabu Mahesa Tunggal. Gusti Prabu sudah menyiapkan penyambutan itu. Saya tidak ingin berperang. Saya tidak ingin ada korban. Kalau begitu, silakan Gusti Prabu kembali ke Malwapati. Dan mohon sampaikan pada Prabu Jedipa menginap saya terus di Malwapati daripada kembali ke Saupitu, tapi harus bermandikan darah. Malang benar nasi sampean Patih Bekadara. Menangnya sendiri. Saya tahu kehebatan Gusti Patih Batik Mudim. Tapi perlu diketahui, saya juga punya mitra dengan Aji Rawarontek dan Patmasari. Nanti dulu. Sejak awal saya sudah bilang, saya datang ke sini hanya untuk melanjut pertarungan saya dengan Asmala dan Bahadur, dan tidak ingin terlibat dalam urusan lain. Pendekar Mitra, pendekar telah berhasil melempar Bahadur dan Kasmala ke langit. Karena keberhasilan itu, Gusti Prabu Mahesa Tunggal mengangkat pendekar berdua menjadi Senopati Agung di Saupitu. Apa itu bukan hadiah yang sangat luar biasa? Nanti dulu, tunggu dulu. Ini sepaham atau salah liang rupanya. Maksudnya? Saya belum pernah menang melawan Kasmala dan Bahadur. Apalagi saya dapat mengurungnya dan melemparkan ke langit. Ya, saya memang tidak melihat. Karena lubang pengintaian sangat kecil. Tapi yang saya tahu, pendekar yang berhadapan dengan dua penyihir itu. Tidak, saya tidak melakukannya. Kalau benar itu terjadi, hanya orang luar biasa yang dapat melakukannya. Gusti Prabu yang melakukannya. Iya, memang. Itu terpaksa dilakukan karena Tadewa. Orang sehitam dan sejahat mereka memang pantas dibang di penjara langit. Saya bersyukur mereka dapat hukuman yang setimpal. Tapi saya kecewa karena saya tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi baiklah,
Ini berarti urusan saya dengan Sopi itu udah selesai. Saya mohon pamit. Hati-hati. Priamita, tunggu! Tunggu, tunggu Priamita. Apalagi Gusti Patih? Tolong, jangan kecewakan Gusti Prabu Mesa Tunggal. Apapun yang terjadi, Gusti Prabu tetap mengangkat kedua pendekar sebagai Senopati Sopitu. Saya sudah bilang, urusan saya dengan Kasmala dan Bahadur sudah selesai. Jadi, saya dan istri saya tetap harus pulang. Terima kasih. Pendekar! Patih, sekali lagi, pertemukan saya dengan Prabu Mesa Tunggal. Maksudnya? Baik. Tunggu sebentar. Coba lagi. Kakang? Tenaga kamu cukup lumayan, Tantri. Maafkan saya, Kakang. Aku harus kembali untuk mendampingi Prabu Jayadipa. Ini kesempatan baik untuk bersihkan namaku. Iya, tapi... Iya benar. Kamu harus ikhlas, Lurkaita. Biarkan suamimu pergi. Iya, Uyut. Tapi beri dulu nama anakmu sebelum kamu pergi. Ah, benar, Wirat. Aku setuju dengan Hita. Aku beri nama dia Jagat Satria. Ya, nama yang bagus, Wirat. Mudah-mudahan dia menjadi satria di jagat ini. Iya, bagus sekali, Wirat. Iya, mudah-mudahan. Oh, Bopo pergi ke satria. Hati-hati, Wirat. Jangan khawatir, Rita. Ketika kembali nanti, aku sudah berhasil membersihkan namaku. Aku pergi, Uyut. Dinda Prabu, kelihatannya ada yang beres. Sudah terlalu lama kita menunggu. Tapi Prabu Mesa Tunggal belum dulu juga. Ya, saya tahu. Coba saya lihat. Ya, prajurit kita memang sudah mengemuk Angling Dharma. Bukan itu yang terjadi sungguhnya. Tetapi, Nyum Angling Dharma yang telah mengemuk Sawo Pitu. Kenapa begini bagian Anda? Pergi sana! Kenapa jadi begini? Apa artinya aku bergembira dengan lenyapnya Bahadur dan Kasmala? Kalau akhir juga, Pria Mitra jadi hilang. Mereka sedang bertengkar.
Bagaimana Dinda Prabu? Kita tunggu di sini, atau masuk? Nanti dulu. Kalau tak bergerak, maka para jurid itu akan menyerang Anda. Tidak ingin ada pertumpahan darah. Darah mengalir tidak masalah. Lebih baik mati berkalang tanah daripada harus keluar dari Saopitu sebagai orang yang kalah. Sangat memalukan. Sangat memalukan dengan Anda. Gusti Prabu, satu bat madrim bisa membunuh 100 prajurit dengan sekali gebrakan. Bagaimana kalau sampai Prabu Angling Dharma dan Suliwa turun ke arena? Tidak akan banjir darah. Kamu takut mati, Begananda. Kamu takut darah. Gusti Prabu, sebagai seorang prajurit, saya tidak takut mati. Tapi untuk apa mati? Kalau hanya sia-sia. Perang! Hanya perang yang akan dapat menyelesaikan semuanya. Kalau kau takut, saya sendiri yang akan memimpin. Mengerti kamu? Tapi Gusti Prabu... Apa? Kanda Prabu? Kanda, saya kira... Tidak. Ini sudah dari keputusan Raja Dinda tidak usah ikut campur. Kanda, maksud saya... Perempuan itu seharusnya hanya mendoakan saja agar kemenangan ada pada suaminya. Kalau aku menang, kamu akan ikut Mukti Wibowo. Kalau kalah, kamu akan ikut Nelongso. Sorga ikut, neraka ikut. Saya mengerti, Kanda. Hanya... Cukup! Mudah-mudahan terlambat dan tidak terjadi apa-apa. Ada apa ini? Luwir! Hah? Dari mana kalian tahu namaku? Itu tidak penting. Kalau benar kamu sudah wirat, ayo ikut kami. Raja kami membutuhkanku. Siapa raja kalian? Raja Samuka dari Serangin. Aku kenal raja kalian. Dan aku tidak ada urusan dengannya. Ayo! Kita sudah bisa bertemu yang namanya Sudawirat, tapi belum bisa menangkapnya. Kalau tuh, kita bagi tugas. Kamu ikuti Sudawirat. Aku melapor ke Gusti Raja Saputra. Ayo. Kelihatannya perang tidak bisa dihindari, Kandapati. Ya. Saya ingin perang, tapi panggil dengan suara batin, Kanda. Agar Senopati dan Mayuda menyiapkan prajuritnya. Atur pengepungan. Baik, Dinda. Senopati dan Mayuda, dengan saya. Ini perintah terbaru Rayi Prabu Angling Dharma. Senopati Mayuda. Iya, Sang Prabu. Ada apa? Kita berangkat ke Saopitu sekarang? Iya, Sang Prabu. Bagaimana dengan pergi saya? Lihat Senopati, mereka juga ingin berperang. Semangat tempur mereka masih sangat tinggi. Di sana nanti kita akan menghindari perang, Sang Prabu. Saya khawatir semangat tempur mereka akan membakar nafsu bertempur. Ini akan mengacau pengurusan damai yang direncanakan oleh Gusti Prabu Angling Dharma, Gusti Prabu. Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, mereka akan tunduk pada perintah Senopati. Baik, kalau begitu, tolong sampaikan aturan kami pada mereka. Senopati,
Saya sendiri yang akan menyampaikan dan memimpin mereka. Ayo jalan. Oh kita rumah sono. Prajurit, maju.